Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 6A, Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah kultivasi, reproduksi, dan pertumbuhan bakteri. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Dinda Triski Oktaria HA, yang kedua, Enica Intaneristi, yang ketiga, Restatria Salsabila, yang keempat, Rahtan Agil Parozi, yang kelima, Hanifah Yulia Azahra, dan yang keenam, Padilah Triwulandari. Adapun dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi adalah Ibu Dera Kasrina MSI. Pokok bahasan materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, reproduksi pada bakteri, yang kedua, persyaratan nutrisi, yang ketiga, tipe nutrisi bakteri, yang keempat, tipe media pertumbuhan bakteri, yang kelima, kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri, yang keenam, pertumbuhan populasi, yang ketujuh, pengukuran pertumbuhan, yang kedelapan, pertumbuhan populasi mikroba, yang kesembilan, pengukuran kuantitatif pertumbuhan mikroba, dan yang terakhir, pentingnya pengukuran pertumbuhan mikroba. Materi selanjutnya adalah materi reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, ada secara seksual dan aseksual. Seksual artinya melalui pertukaran materi genetik yang disebut dengan rekombinasi genetik, sedangkan aseksual artinya tidak melalui rekombinasi genetik. Reproduksi pertama adalah reproduksi secara seksual, terbagi menjadi tiga, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Pada slide pertama merupakan slide yang akan menjelaskan reproduksi seksual transformasi, di mana terjadinya pemindahan materi genetik DNA dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Transformasi yang berarti lingkungan, di mana ketika ada bakteri yang pecah atau lisis di lingkungan, maka kandungan tersebut akan mencari bakteri yang sama dan menjadi penerima bakteri. Kemudian akan masuk ke dalam DNA bakteri baru sehingga disebut dengan rekombinan baru. Biasanya terjadi pada Streptococcus pneumoniae. Reproduksi seksual kedua adalah transduksi. Transduksi berarti pemindahan materi genetik dari sel bakteri satu ke bakteri lain melalui perantara virus yang memakan bakteri atau disebut bakteriofag. Transduksi mengakibatkan terbentuknya bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus peninfeksi. Akhirnya terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, adanya suatu bakteri yang diinfeksi oleh bakteriofag, kemudian materi-materi genetik tergabung bercampur satu sama lain dan akan terbentuk dengan dua jenis bakteri. Bakteri pertama adalah bakteri yang memiliki kepala berwarna merah yang dilambangkan dan memiliki DNA dari bakteri. Sedangkan bakteri yang memiliki kepala berwarna biru atau kehitaman memiliki DNA bakteri virus. Kemudian mereka akan lisis dan mencari bakteri-bakteri baru untuk diinfeksi. Bakteri baru yang telah terinfeksi inilah yang disebut dengan bakteri-bakteri rekombinan. Reproduksi seksual terakhir adalah konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain secara langsung melalui saluran konjugasi sehingga kedua sel saling berhubungan dan terjadi kontak langsung. Biasanya konjugasi dapat dilihat pada bakteri Salmonella typhi. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, ada bakteri pendonor, kemudian pilus akan tumbuh yang menjadi saluran konjugasi antar resipien. Kemudian DNA dari donor akan masuk ke dalam resipien dan akan tertukar. Kemudian setelah tertukar, pilus-pilus tersebut akan terlepas karena selesainya rekombinasi dari materi-materi genetik antar bakteri. Maka dari itulah akan dihasilkan new donor atau bakteri baru. Reproduksi selanjutnya adalah reproduksi aseksual.
Reproduksi aseksual terbagi menjadi 3. Ada pembelahan biner, tunas, dan fragmentasi. Pembelahan biner merupakan pembelahan sel tunggal membentuk 2 sel anak yang secara genetik identik dengan induknya. Pembelahan biner biasanya adalah reproduksi yang paling sering ditemukan di antara seluruh bakteri-bakteri yang ada di bumi. Tahapannya bisa dilihat pada gambar. Pertama, terjadinya replikasi DNA dan elongasi dari DNA yang pendek menjadi DNA yang panjang. Kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Bisa dilihat DNA yang awalnya menyatu kemudian mulai membelah. Yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Yang terakhir, sel terpisah menjadi 2. Maka dari itulah tahapan dari pembelahan biner, mulai dari 1 bakteri menjadi 2 bakteri. Reproduksi aseksual selanjutnya adalah tunas. Pembentukan tunas dimulai dari berkembang dan tumbuhnya tonjolan kecil pada salah satu ujung sel. Bisa dilihat pada gambar, terjadi pada bakteri Hypomicrobium. Bakteri ini memiliki bentuk seperti pil yang nantinya akan tumbuh tunas pada salah satu ujungnya. Tunas tersebut akan menumbuhkan salah satu badan kembali dan terbentuklah bakteri baru. Reproduksi aseksual yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pengembangbiakan dengan munculnya bakteri dari bagian tubuh fragmen induknya. Jika bagian salah satu bakteri terputus, maka bagian itu akan dilengkapi oleh bagian-bagian selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar, terjadi pada Cyanobacteria dan terjadi pada spesies Planchothema boryanum. Pada tahapan ini, fragmentasi ini terjadi pada Spirogyra. Dilihat adanya nukleus, kemudian septa atau dinding sel yang terbelah, kemudian akan menumbuhkan bakteri-bakteri baru yang berbentuk spiral kloroplas yang mengandung klorofil untuk proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan nutrisi atau tipe nutrisi. Mikroba dalam perkembangannya membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Bakteri yang lain serupa nutrisinya dengan hewan, yaitu bahwa mereka tidak dapat menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon satu-satunya dan bergantung kepada autotrof untuk memproduksi karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lain yang digunakannya sebagai makanan. Yang kedua adalah nitrogen. Beberapa bakteri tumbuh pada senyawa nitrogen anorganik, dan yang lain membutuhkan nitrogen dalam bentuk senyawa nitrogen organik. Yang ketiga, sulfur. Yang keempat, vitamin. Bakteri membutuhkan vitamin di dalam proses metaboliknya yang normal. Beberapa mampu membuat atau mensintesis seluruh kebutuhan vitaminnya dari senyawa-senyawa lain di dalam medium. Nah, komponen yang kelima adalah air. Semua nutrien harus ada dalam bentuk larutan sebelum dapat memasuki bakteri tersebut. Selanjutnya, tipe media pertumbuhan bakteri. Keragaman yang luas dalam hal tipe nutrisi di antara bakteri diimbangi oleh tersedianya berbagai media yang banyak macamnya untuk kultivasinya. Dalam Suryani 2021, macam-macam media pertumbuhan bakteri dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, medium dasar atau basal mineral. Medium dasar adalah medium yang mengandung campuran senyawa anorganik. Yang kedua, medium sintetik. Medium sintetik adalah medium yang seluruh susunan kimia dan kadarnya telah diketahui dengan pasti. Sebagai contoh adalah medium dasar yang ditambah NaCl dengan sumber karbon berupa gas CO2. Yang ketiga ada medium kompleks. Susunan kimianya belum diketahui dengan pasti. Sebagai contoh, susunan kimia ekstrak khamir tidak diketahui secara pasti, tetapi mengandung berbagai faktor tumbuh yang sering diperlukan oleh mikroba. Yang keempat ada medium diperkaya. Medium diperkaya adalah medium yang ditambah zat tertentu yang merupakan nutrisi spesifik untuk jenis mikroba tertentu. Selanjutnya, kondisi fisik untuk pertumbuhan. Ada beberapa kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri.
Yang pertama, suhu. Keragaman suhu dapat juga mengubah proses-proses metabolik tertentu secara morfologi sel. Setiap spesies bakteri tumbuh pada suatu kisaran suhu tertentu. Atas dasar ini, maka bakteri dapat diklasifikasikan sebagai psikropil yang tumbuh pada 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, mesopil yang tumbuh pada 25 derajat sampai 40 derajat Celcius, dan termopil yang tumbuh pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, atmosfer gas. Gas-gas utama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah oksigen dan karbon dioksida. Bakteri dapat dibagi menjadi 4 macam berdasarkan kondisi fisiknya. Yang pertama ada bakteri aerobik, contohnya ada Staphylococcus aureus. Yang kedua ada bakteri anaerob, contohnya Escherichia coli. Yang ketiga ada mikroaerofilik, contohnya Borrelia burgdorferi. Dan yang keempat ada anaerob fakultatif, contohnya Aerobacter aerogenes. Kondisi fisik yang ketiga adalah kemasaman atau kebasaan. pH optimum pertumbuhan bagi kebanyakan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan sangat masam atau sangat alkalin. Bagi kebanyakan spesies, nilai pH minimum dan maksimum ialah antara 4 dan 9. Contoh dari bakteri yang hidup pada lingkungan asam adalah Lactobacillus plantarum, sedangkan yang hidup pada kondisi basah adalah Plapobacterium. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi, setelah terjadi pembentukan individu baru, pertumbuhan dapat diamati dari meningkatnya jumlah sel atau massa sel. Umumnya, bakteri memperbanyak diri dengan pembelahan biner, yaitu dari satu sel membelah menjadi 2 sel baru. Maka, pertumbuhan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Doubling time adalah waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi 2 kali jumlah atau massa sel semula. Waktu generasi adalah waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel sempurna. Pengukuran pertumbuhan. Pengukuran pertumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan diukur dari perubahan jumlah sel atau berat kering massa sel. Yang kedua, jumlah sel hidup dapat ditetapkan dengan metode plant count atau colony count dengan cara ditaburkan pada medium agar sehingga satu sel hidup akan tumbuh membentuk satu koloni. Yang ketiga, umumnya berat kering bakteri adalah 10-20% dari berat basanya. Baik, selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi mikroba. Pertumbuhan ini dapat terjadi dengan cepat dan dapat diukur dalam berbagai parameter seperti jumlah individu, biomassa, atau volume sel. Ada beberapa fase pertumbuhan yang umumnya diamati dalam pertumbuhan mikroba, seperti pada kurva di PPT. Yang pertama yaitu fase lag. Pada awalnya mikroba ditempatkan dalam lingkungan baru. Mereka memasuki fase lag, di mana fase ini mikroba mengalami penyesuaian dengan lingkungan baru untuk mempersiapkan diri dalam pertumbuhan aktif. Kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase logaritma. Mikroba memasuki fase pertumbuhan aktif di mana mereka berkembang biak secara eksponensial. Pada fase ini, mikroba mendapatkan nutrisi dan energi yang cukup untuk memperbaiki diri dengan cepat. Pada fase ketiga yaitu fase stasioner, mikroba mencapai titik di mana laju pertumbuhan mereka sama dengan laju kematian. Faktornya yaitu kekurangan nutrisi, ketersediaan oksigen yang terbatas, atau akumulasi limbah metabolik pada fase stasioner. Kemudian pada fase terakhir yaitu fase kematian. Jika kondisi yang tidak menguntungkan berlanjut, mikroba akan memasuki fase kematian. Pada fase ini jumlah mikroba dalam populasi mulai menurun karena laju kematian melebihi laju pertumbuhan. Pertumbuhan mikroba juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk nutrisi, suhu, pH, kelembapan, ketersediaan oksigen, tekanan, dan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya yaitu pengukuran kuantitatif pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur berdasarkan konsentrasi sel atau jumlah sel persatuan isi kultur, ataupun destilasi sel berat kering dari sel-sel persatuan isi kultur. Dua parameter ini
tidak selalu sama karena berat kering sel rata-rata bervariasi pada tahap berlainan dalam pertumbuhan kultur. Kedua parameter tersebut juga tidak bermakna sama dalam penelitian mengenai biokimia, mikroorganisme atau gizi mikroorganisme. Densitas sel adalah kuantitas yang lebih bermakna, sedangkan dalam penelitian mengenai inaktivitas mikroorganisme, konsentrasi sel adalah kuantitas yang bermakna. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur dengan menggunakan dua cara, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Perhitungan massa sel mikroba secara langsung atau tidak langsung sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan sel selama proses fermentasi, di mana komposisi substrat atau bahan yang difermentasi dapat diamati dan diukur dengan teliti. Ada beberapa cara perhitungan mikroba secara langsung, yaitu dengan membuat preparat dari suatu bahan preparat sederhana yang diwarnai atau tidak diwarnai, dan penggunaan ruang hitung yaitu biasanya disebut dengan counting chamber. Sedangkan perhitungan secara tidak langsung hanya mengetahui jumlah mikroorganisme pada suatu bahan yang masih hidup saja, biasanya disebut dengan viable count. Setiap perhitungan jumlah bakteri, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kelemahan masing-masing. Jumlah bakteri masih belum mendekati hasil maksimal dikarenakan perhitungan yang melibatkan sel hidup maupun sel mati bakteri. Keterbatasan alat dan bahan saat perhitungan, keperluan persiapan alat dan bahan yang cukup, dan ketelitian penelitian oleh peneliti, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya pentingnya pengukuran pertumbuhan. Yang pertama, pengukuran pertumbuhan mikroba sangat penting. Karena sebelum kita menafsirkan respon pertumbuhan mikroba di berbagai media, kita harus dapat mengetahui pertumbuhan secara kuantitatif atau kurva. Yang kedua, kurva pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan sel dan pengaruh lingkungan terhadap kecepatan pertumbuhan. Yang ketiga, pembuatan kurva pertumbuhan merupakan bagian yang penting dari suatu penelitian karena dapat menggambarkan karakteristik kolonisasi bakteri. Yang keempat, perhitungan waktu generasi juga diperlukan untuk mengetahui prediksi populasi setiap mikroorganisme dalam jangka waktu yang sama dengan keaktifasinya dalam metabolisme. Kesimpulan dari hasil presentasi kita pada hari ini, pertumbuhan mikroorganisme dapat diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Dalam pertumbuhannya, mikroorganisme membutuhkan nutrisi yang cukup serta kondisi lingkungan yang mendukung demi proses pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan mikroba dalam suatu medium mengalami fase-fase yang berbeda, yang berturut-turut yakni fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Perhitungan pertumbuhan mikroba dapat dilakukan secara langsung melalui preparat dan penggunaan ruang hitung, dan tidak langsung melalui viable count. Pengukuran pertumbuhan mikroba sangat penting karena sebelum kita menafsirkan respon pertumbuhan mikroba di berbagai media, kita harus mengetahui pertumbuhan secara kuantitatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 3A, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.